semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini kita akan membedah dan membahas lagi tentang karya susastra yaitu teori feminisme. Dalam ilmu sastra, feminisme itu berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. Feminisme secara umum membahas masalah mengenai perempuan yang dikaitkan dengan emansipasi. Gerakan menuntut hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam berbagai bidang, namun perlu digarisbawahi bahwasanya feminisme bukanlah pemberontakan pada perempuan, melainkan sebagai upaya melawan kodrat perempuan seperti dalam rumah tangga dan perkawinan. Melainkan lebih sebagai upaya untuk mengakhiri penindasan, kekerasan, dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan saat ini. Adapun dasar pemikiran analis sastra dalam perspektif feminisme, masyarakat memandang perempuan sebagai kaum yang lemah dan lembut, namun sebaliknya laki-laki sebagai kaum yang kuat, cerdas, dan aktif. Hal ini yang membuat stereotipe di masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki memiliki peranan penting dalam publik, sedangkan wanita hanya dianggap memiliki peran domestik. Maksud peran domestik di sini adalah di kasur, di sumur, dan di dapur. Dengan adanya pelabelan pada masyarakat tentang hal tersebut, membuat banyaknya ketidakadilan dan kekerasan pada wanita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah karya susastra yaitu Dongeng Marsinah karya Supadi Djoko Damono. Dalam puisi, Dongeng Marsinah menggambarkan seorang perempuan yang gigih bekerja sebagai buruh pabrik arloji yang karena aksinya menuntut keadilan, ia diculik dan disiksa, kemudian dibunuh. Berikut kajian feminismenya. Yang pertama, citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaan. Dari kutipan puisi tersebut tergambar secara jelas bahwa Marsinah sebagai tokoh perempuan kebanyakan, perempuan yang dipandang dari segi psikis melalui kecermatan dan kegigihan selama melakukan pekerjaan yang tertuang dalam teks puisi. Ia sangat cermat dan pasti. Marsinah di sini digambarkan seperti Djoko Damono sebagai sosok perempuan yang hebat dan kuat berjuang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Marsinah juga digambarkan sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, citra perempuan dari segi kehidupan sosial di masyarakat. Dalam teks puisi tersebut tergambar adanya stereotip perempuan di masyarakat yang dipandang selalu membicarakan sesuatu kejelekan atau bergunjing sehingga menimbulkan permasalahan kemana-mana. Hal ini ada pada teks. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Namun, Djoko Damono menggambarkan Marsinah dalam puisinya sebagai sosok yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyuarakan setiap aspirasinya. Marsinah di sini diceritakan sebagai buruh pabrik arloji yang menyuarakan setiap aspirasinya demi memperjuangkan hak sebagai buruh. Namun, pada kenyataannya, sikap Marsinah tersebut memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. 3. Cita perempuan dari segi perasaan dan fisik. Dalam teks puisi tersebut, Sapardi Djoko Damono menggambarkan Marsinah sebagai wanita yang gagah. Namun, menurut pemahaman secara mendalam, teks puisi tersebut menunjukkan bahwa Marsinah sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Tak ada yang memperhatikan sebagai perempuan yang harus disayangi dan dijaga. Hal ini ada dalam kutipan teks puisi. Saya tidak pernah jadi perhatian. Sebagai sosok perempuan, Marsinah juga digambarkan sebagai sosok yang sederhana dalam kutipan teks puisi dan tidak tahu harga sebuah lencana. 4. Citra perempuan dari segi masyarakat. Dalam teks puisi tersebut, Sapardi Djoko Damono menuturkan sebuah pesan secara tersirat kepada pembaca. Hasil pemahaman dari penulis tentang kalimat puisi tersebut adalah adanya pesan agar kita dapat memanusiakan manusia. Menghormati perbedaan gender dengan menjaga dan memahami perbedaan gender sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.
tanpa menimbulkan kekerasan maupun ketidakadilan pada perempuan sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga. Selain itu, kita diajarkan untuk menghargai setiap perjuangan Marsinah dalam menuntut keadilan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.